الله يا خالق يا مجيب الله يا رزاق يا حسيب الله يا قريب يا رقيب المستعان سميع المجيب إن دعونا فاستجب آمنا. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Dipun terangaken bahwasanya orang-orang yang menfitnah orang-orang yang beriman, dados asline yang menfitnah orang yang beriman niki tiyang kafir. Allah terangkan tentang orang kafir di dalam Al-Qur'an dan sifat-sifatnya. Kersane kula lan panjenengan tidak memiliki sifatnya orang kafir. Allah terangkan tentang orang munafik wonten lebetipun Al-Qur'an, kersane kula lan panjenengan menjauhi sifat-sifat orang munafik. Al-Qur'an ini diturunkan untuk kita, kangge kula lan panjenengan. Dados Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah bukan untuk kita dalili orang lain. Napa dalili niku, Pak? Menasehati orang lain. Dados kita belajar Al-Qur'an agar dados dalam sampai akan teng pundi-pundi kula lan panjenengan ngaos Al-Qur'an niki setunggal kersane kula lan panjenengan semakin caket dumateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh punya niatan untuk tak ngaji Quran, cek wong-wong kalau mereka itu bersalah dengan tujuan menyalahkan orang lain. Boten parang. Dados Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah untuk kita. Allah terangkan sifat-sifat tidak baik agar kita jauhi. Allah terangkan sifat-sifat ingkang sae kersane kula lan panjenengan lampahi. Innal ladzina fatanul mu'minin, dan sesungguhnya orang-orang yang menfitnah mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan tsumma lam yatubu, kemudian tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemarin dipun terangaken hati-hati dengan yang namanya lisan. Lisan dikatakan wonten makalah Arab dados jurmuhu shaghirun wa jirmuhu kabirun. Lisan ini bentuknya kecil tapi akibatnya sangat besar. Mula kemarin kita kutip wonten surah An-Nur tentang bahayanya lisan. Kula lan panjenengan mudah menyebarkan berita, mudah menyebarkan kejelekan orang lain atau mengucapkan kata-kata yang menyebarkan kebencian terhadap orang lain. Niki pun ngantos. Kalau bisa kita punya teman, aibnya kita tutup. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Niki nate diwaduli seseorang. Dados ada dua orang yang kekancan lillahi ta'ala, ta'akhulillahi ta'ala. Terus saiki aku seneng nang sampean lillahi ta'ala. Ya pun, kita sekarang bersaudara karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wonten dua orang yang bersaudara di zamannya Umar bin Khattab. Kalau saya salah tolong diingatkan, kalau kamu salah kamu saya ingatkan. Ya wis siap. Akhirnya tiang kalian kau saling mengingatkan. Ono kocone salah diingatkan, ada temannya salah diingatkan. Masya Allah, ini luar biasa. Ini berteman lillahi ta'ala. Suwe-suwe sing setunggal ini penasaran. Suwe-suwe yang satu ini penasaran. Iki koncoku kok apik temen yo, ahli ibadah. Kemudian kalau saya salah diingatkan. Sakjane kebiasaannya di rumah itu bagaimana? Apa lek mulai iki terus di omah ngaji Quran apa ya apa? Kepengin roh aku. Akhirnya ketika temannya pulang, nalika koncone niki wangsul ditutno dugi mburine, Pak. Napa ditutno niku? Diikuti dari belakang dengan tanpa sepengetahuan orang yang diikuti. Ditutaken dugi wingking. Begitu ini masuk rumah, temannya masuk rumah, maka niki wau menek nginjeng teng cendelone ndak ketok, maka melewati gentengnya dari atapnya. Ulah apa kanca ning jero omah. Begitu dilihat ternyata Masya Allah ngombe khamr. Temannya minum khamr. Waduh ya Allah, ternyata saya salah memilih teman. Ini kok koncuan lillahi ta'ala. Ternyata dia punya kebiasaan minum khamr. Langsung wangsul
Kemudian besoknya ke rumah Sayyidina Imam Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu arada. Ya Umar, yok nopo? Saya punya teman, kula kadung berteman lillahi taala. Kula niki sampun berjanji saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saling mengingatkan. Alhamdulillah hubungan kami baik. Saya salah diingatkan, teman saya salah saya ingatkan dan manut. Akan tetapi kula niku sakjane kepengin semerep kebiasaannya di rumah apa. Ternyata kula ikuti, kula inceng dugi gentengi di dalam rumah dia minum khamr. Masya Allah, ternyata saya salah memilih teman. Napa jawabe Umar bin Khattab? Engkau tidak salah memilih teman. Lah terus temanmu yang salah memilih engkau sebagai teman. Koncomu sing keliru milih awakmu dadi kanca. Loh kok saged? Bukannya saya yang salah? Enggak. Awakmu sing keliru. Itu namanya tajassus. Tajassus itu ingin mengetahui kesalahan orang lain. Padahal Allah berfirman, kata Sayyidina Umar, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian berusaha mengetahui kesalahan orang lain. Seharusnya awakmu keliru, kancamu mulai ya jarne mulai wis. Adapun yang dia lakukan tanpa sepengetahuanmu, iku urusane temanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dadi awakmu nginceng tok iki wis dosa wisan. Napa nginceng niku napa? Mengintip itu sudah berdosa. Awakmu nginceng tok iki wis dosa. Terus kita ini tidak boleh ingin mengetahui kesalahan orang lain, dan seandainya ada orang lain yang bersalah di hadapan kita, semampu kita aibnya kita tutupi, kecuali ada orang yang memang waliyadzubillah menampakkan kesalahan, menampakkan maksiat di hadapan umum. Terus al-jahr bil maksiat, menampakkan bangga dengan maksiatnya, berarti orang ini dengan bangga akan masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Keranten ada tiang niku maksiatnya secara sembunyi. Loh kok pas konangan, Pak? Kok pas konangan? Maka ya kita tutupi aibnya. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya sesama mukmin, maka akan ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Pun terus hati-hati dengan lisan kulolan panjenengan, jangan sampai menyebarkan fitnah. Fitnah itu menyebarkan berita tentang orang lain yang tidak diperbuat, itu namanya fitnah. Tapi lek ngomong wong liya kenyataan jenenge rasan. Adapun memuji orang baik, terus niki rada repot ya. Kanjeng Nabi nate wonten tiyang ngomong koncone, kalian jangan rasan-rasan. Ojo rasan-rasan, gak ilok. Lho Kanjeng Nabi, kula niki ngomong kenyataan. Kula niki ngomong kenyataan. Betul, dia memang melakukan maksiat. Lho lek kenyataan niku jenenge rasan-rasan. Lek gak kenyataan namanya fitnah. Kita ini diperbolehkan untuk membicarakan kebaikan orang lain. Membicarakan kebaikan orang lain. Mula kita diberi satu lisan, dua mata, dua telinga. Dua telinga untuk mendengarkan dari kedua belah pihak. Gusti Allah sampun dawuh, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepadamu seorang fasik yang membawa berita, fatabayyanu, jangan langsung percaya. Percaya langsung mohon mboten bareng. Apalagi menyebarkan, langsung percaya mboten bareng. Fatabayyanu, kita ini punya dua telinga. Umpami contoh sederhana mawon, contoh sederhana, panjenengan ketekanan temen laki-laki madulno mengadukan istrinya, yo opo bojoku ngene seperti ini, maka nuwun sewu empun langsung percaya. Kalau memang kita butuh untuk mendamaikan, maka kita pun harus mendengar berita dari perempuan. Maka kita tidak boleh hanya mendengar dari satu pihak kemudian lisan kita mengadili, berarti kita tidak adil. Terus kedua telinga untuk mendengar dari semuanya.
kedua mata untuk melihat dari berbagai sudut pandang. Baru kita ucapkan dengan lisan. Mula nuwun sewu. Ketika Allah terangkan tentang lisan niku sendiri. Tapi menawi pandangan mata kali telinga niku digandeng kali Allah. Mata kali telinga niku digandeng. Sebab di antara niki hisabe sing paling abot niku hisabe lisan. Contoh teng surah Al-Isra. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan pikiran semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dados yang lisan napa peninggal kula lan panjenengan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian pendengaran juga dimintai pertanggungjawaban. Tapi lisan dewi, ketika Allah terangkan tentang mata dan telinga niku gandeng. Gandeng atau contohnya nggih teng surah awal-awal suratul Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum fahum la yu'minun. Khatamallahu 'ala wa 'ala absarihim ghisyawah. Pendengaran dan penglihatan ada tutupnya. Niku dadi siji. Kenapa? Sebab kadang-kadang tiang niki melihat itu tidak sengaja. Terus mboten sengaja ningali auratnya orang lain. Niki mboten sengaja mendengar keburukan orang lain. Kadang-kadang mboten sengaja. Kita tidak ingin mendengarkan tapi terdengar. Gak kepingin nguasno tapi ketok. Benten lek lisan. Menawi lisan orang itu mengucapkan pasti dengan sadar. Lek gak sadar namine nglindur, Pak. Lek mboten sadar namine nglindur. Sehingga hati-hati dengan kita punya lisan. Terus lek ningali teng surah Yasin, mula kebenaran Al-Qur'an niki mboten ngenteni kiamat nggih. Ketok semakin akhir zaman semakin tampak kebenaran Al-Qur'an. Contoh teng surah Yasin. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tapi ini bukan tafsir. Cuma angen-angen kebenaran Al-Qur'an. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Hari di mana kami mengunci lisan-lisan mereka. Wa tukallimuna sing iso ngomong tangani. Zaman sakmangke tangan saged ngomong mboten, Pak? Saged mboten? Tangan saged ngomong napa mboten? Mula jauh-jauh hari nggih wonten kitab Sulamut Taufik dipun dawaken wa minha kitabatu ma yahrumu an nutqubihi, termasuk maksiatnya tangan yaitu menulis sesuatu yang haram diucapkan. Ternyata sakmangke tangan itu bisa menyebarkan berita. Dadi lek kiamat besok tangane sing ngomong, tapi ternyata mboten ngenteni kiamat. Al-Qur'an iki pun terbukti. Tangan sakmangke bisa bicara. Kemudian sing maido, sing rasan-rasan lu lewat tangan. Dadi kadang-kadang tiang lisane meneng, gak dihisap tangan iki nate jenengan rasan-rasan lewat tangan, Pak. Jujur mawon. Bapak-bapak sing sering lek ibu-ibu kan pun biasa, gak usah dibahas menan. Lu kadang-kadang kita punya handphone niki bahasa. Terus itu bahasa kinayah. Menawi wonten kitab namanya Bughyatul Mustarsyidin Al-Kitabah itu kinayah. Kinayah itu termasuk ungkapan daripada ucapan. Contoh sederhana nggih. Bahwasanya tulisan itu fi hukmil lisan, hukumnya sama seperti ucapan. Contoh sederhana teng masjid Ismail di lantainya wonten tulisane suci. Niku cara kasare takmir masjid ngomong lantai iki suci. Jangan membawa najis ke sini. Terus tulisan kitabah niku hukumnya sama dengan ucapan. Maka menulis sesuatu yang haram diucapkan hukumnya nggih haram. Wa tukallimuna aydihim. Terus akhir zaman ini ternyata tangan juga pandai bicara.
Lek biyen niki wonten istilah mulutmu hari maumu. Saiki jempolmu hari kirangan. Ben niki napa bathukmu hari maumu napa-napa kirangan. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa tashhadu lan bakal nyekseni apa arjuluhum kaki-kaki mereka. Nanti kakinya yang akan menjadi saksi. Sing ngomong tangane yang memberi saksi itu kakinya. Ya apa ya sikil ngomong pun lek kiamat jelas nanti tangan kita akan bicara. Kalau kiamat kaki kita akan bersaksi jelas. Cuma ternyata di akhir zaman ini membuktikan, ya mungkin orang-orang non muslim belajar dari ini ayat. Ternyata kasus itu bisa ditangani dari jejak sepatu, jejak telapak kaki. Saiki sepatu ini sopo? Lo tuh sepatu nih loh Pak, sakit ketemu pelakunya sih ya. Masya Allah, Al-Quran ini luar biasa. Bahasanya indah. Al-yauma nakhtimu ala afwahim. Mungkin pelakunya tidak bicara, tapi tangan bisa bicara. Kaki bisa menjadi saksi. Kaki bisa menjadi saksi. Mula kulolan panjenengan sepindah malih, jangan sampai kita menyebarkan kebencian kepada sesama muslim, apalagi menfitnah. Kalau bisa kita tebarkan kasih sayang, dan kalau kita mendengar berita maka kita harus dewasa, harus pandai menfilter. Oh iki apik, kalau kita butuh tirose Gusti Allah fatabayyanu, maka klarifikasilah kalau kita butuh. Kalau kita tidak butuh maka cukuplah itu berita, cukuplah itu keburukan, berhenti pada diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat selajengipun, innal ladzina sami kali zamanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten seorang wanita mantun nikah berzina. Matur teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya telah berzina, mohon saya dirajam, hukum saya dengan hukuman rajam karena saya telah berzina. Napa tira Kanjeng Nabi? Allah telah menutup aibmu, mulia. Jangan mulia. Lo niki wanita ngaku, Pak. Betul-betul telah berzina. Demi Allah kula mantun berzina Kanjeng Nabi, tolong saya dirajam. Lo sebab hukum syariat, hukum fikih, hukum dunia itu kita menghukumi ketika kasus itu ada di depan mata. Gak ketok moro-moro niki ngaku. Moro-moro tiang ngaku ngeten Kanjeng Nabi kula mantun zina, jek wis mulia. Allah telah menutupi aibmu. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wangsul benjeng wangsul malih ngantos 3 kali orang ini memaksa, hukum saya ya Rasulullah, tolong kula niki dihukum, saya telah berzina. Akhirnya karena tiang niki wau maksa, dihukumlah oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun menuduh berzina orang lain niki mula aneh Pak nggih. Tiang niki tidak boleh gampang-gampang menuduh orang itu berzina. Artinya berzina yang betul-betul berhubungan. Syaratnya orang itu menjadi saksi perzinahan. Lek kula lan panjenengan niki ngaos kitab fikih, betapa kita niki disuruh hati-hati membicarakan orang lain. Pun jenengan tinggali teng kitab fikih Fathul Qorib, Fathul Muin, tiang menjadi saksi perzinahan. Temen awakmu ketok kalau 2 orang wanita dan laki-laki ini berzina, nggih bener niku syarate nuwun sewu kudu ketok masuknya kelamin laki-laki kepada kelamin. Lek turu bareng tok gak sah saksine. Lho lah tiang sing wasno berarti lak plaur nemen ngincenge ya Pak. Napa nemen nginceng ini kowe? Dados hampir tidak mungkin. Dados misalnya ini harus dirajam, ini begini, hampir tidak mungkin bisa didatangkan saksi kecuali dia ndelok napa nyidek ndelik niku wetok temenan. Dan niku lho kok gak mungkin. Terus betapa kita ini tidak boleh napa jenenge berusaha mengetahui aib orang lain. Dan ciri orang yang beriman setelah Allah terangkan orang-orang yang menfitnah orang yang beriman kemudian tidak bertobat, samangke menerangkan orang yang beriman. Innal ladzina sak temene wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina, adapun orang-orang yang beriman. Terus lek tiyang sing iman tidak mungkin menyebarkan fitnah. Mula Kanjeng Nabi dawuh al muslim man salimal muslim min lisanihi wa yadihi.
Orang muslim yaitu yang orang muslim lain selamat daripada lisan dan tangannya. Orang muslim itu artinya selamat, artinya damai. Aslama yuslimu. Terus fi'il mudhari'nya aslama. Orang yang berserah diri kepada Allah. Aslama itu orang yang menyebarkan kedamaian. Isim fa'ilnya muslim. Terus muslim ini penyebar kedamaian, orang yang berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun namanya muslim dari segi bahasa. Orang yang menyebarkan kedamaian. Mulai ketemu sesama muslim, uluk salam, assalamu alaikum, assalamualaikum, waalaikum salam. Nah kita ini jarang, padahal dirasikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat yang sangat istimewa, namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah niku piyambake melok menyambut, tapi agamane tasik Yahudi. Temen dagi Nabi akhir zaman. Karena Abdullah bin Salam niki termasuk ulama Yahud teng Madinah. Ulamanya orang Yahudi di Madinah. Wonten malih Ka'bul Akhbar. Ka'bul Akhbar niki juga ulamanya Yahudi teng Madinah. Bahkan Ka'bul Akhbar niki lek ngomong nuwun sewu niki los. Napa los niku? Los gak rewel. Mboten terkontrol. Apa yang dia ketahui daripada kitab Taurat niki diomongno kabeh. Contoh ketika Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ardah menjadi pemimpin, tadi Khalifah menggantikan Sayyidina Abu Bakar. Niku Ka'bul Akhbar mengatakan, melaku ngomong, Umar ini sekarang berada di pintu neraka Jahanam. Umar itu sekarang berada di pintu neraka Jahanam. Umar bin Khattab sekarang berada di pintu neraka Jahanam. Dan nanti lamanya dia berada di pintu neraka Jahanam sekian tahun. Waduh, tersebar. Ya apa iki, kita punya pemimpin tegas, punya pemimpin adil, diarani berada di pintu neraka Jahanam. Maka katanya di demo, Ka'bul Akhbar itu akan didemo oleh sahabat. Terus Sayyidina Umar, jangan, itu orang alim. Ka'bul Akhbar itu biarpun dia baru masuk Islamnya itu setelah Rasulullah wafat, tapi menangi Kanjeng Nabi. Mula Ka'bul Akhbar niki mboten masuk kategori sahabat, karena ketika menangi Kanjeng Nabi piyambake belum Islam. Setelah Kanjeng Nabi wafat baru Islam. Lalu aku menyebarkan, Umar bin Khattab berada di pintu neraka Jahanam. Napa terus Sayyidina Umar? Jangan, orang alim ngomong pasti duwe dasar. Menengo awakmu. Biarkan dia bicara. Setelah itu sekian tahun Umar berada di pintu neraka Jahanam, sekian tahun, sekian bulan, sekian hari. Begitu Umar ibn Khattab wafat, gak sabar tiang-tiang diparani Ka'bul Akhbar. Ka'bul Akhbar, kenapa engkau bicara seperti itu? Apa ngomong ngono? Engkau mengatakan Umar bin Khattab niki berada di pintu neraka Jahanam sekian tahun, sekian bulan, dan sekian hari. Maka Ka'bul Akhbar ngomong, wis, dulu Umar bin Khattab dibaiat tanggal berapa, tahun berapa? Dihitung, tahun sekian. Ayo hitungan sampai hari wafatnya Umar bin Khattab, dihitung persis Pak yang disampaikan oleh Ka'bul Akhbar. Ternyata Umar bin Khattab itu seperti yang dikatakan oleh Ka'bul Akhbar, sekian tahun, sekian bulan, sekian hari. Itu ternyata masa jabatan Umar ibn Khattab. Yaitu dia berada di pintu neraka Jahanam. Aku mau coba di Taurat itu ada keterangan tentang Umar ibn Khattab. Nanti ada pengganti Nabi Muhammad namanya Umar. Ini menjadi pemimpin yang adil. Dia selama sekian tahun, sekian bulan berada di pintu neraka Jahanam. Ngerti awakmu apa yang diterangkan tenggoni tafsir-tafsirnya Taurat? Yang dimaksud berada di pintu neraka Jahanam, Umar bin Khattab berada di pintu neraka Jahanam ini untuk menghalangi, nyegat pejabat masuk neraka. Sehingga di zaman Umar bin Khattab gak ono Pak RT mlebu neraka, BPD mlebu neraka mboten wonten. Tapi Sayyidina Umar berada di pintu neraka Jahanam itu krana nyegat pejabat untuk masuk neraka. Tegas, ono gak tegas dhisik parani, sing tegas.
Jadi zamannya Umar mboten nonton pejabat mlebu neraka. Lah sampe Umar wafat, neraka jahanam terbuka lebar. Siapapun ingin masuk silahkan, kata Kabul Akbar. Jadi Umar di pintu neraka jahanam bukan masuk nerakanya, tapi menghalangi para umarok masuk neraka. Para pejabat masuk neraka dihalangi oleh Umar bin Khattab. Wonten teng Mesir terdengar ada seorang khalifah anaknya melakukan pelanggaran, gak dihukum anaknya. Terus wonten gubernur Mesir saat itu anaknya melakukan pelanggaran, mboten dihukum, langsung ceret menit dipecat pisan Pak. Mboten ngenteni ben, mboten dimutasi, mboten dinonaktifkan, langsung dipecat sekali Pak. Gak beres awakmu wis, engkau tidak mau menegakkan hukum terhadap anakmu, leren ganti. Tidak ada yang berani kepada Sayyidina Umar. Jadi wongnya gak sida mlebu neraka lewat jalur pejabat, mungkin lewat jalur yang lain. Dan pejabat zaman Sayyidina Umar niku wedi kabeh kali Umar ibn Khattab, sehingga dikatakan oleh Kabul Akbar Umar bin Khattab berada di pintu neraka jahanam niki untuk menghalangi pejabat-pejabat mlebu neraka jahanam. Saking tegese Umar ibn Khattab, Kabul Akbar, Abdullah bin Salam niku nggih alim Taurat. Beliau niki ahli kitab. Nalika lah niki hadisnya diterima nggih, cara ilmu hadis itu diterima. Abdullah bin Salam mendengar hadis masih Yahudi tapi menyebarkan hadis dari Rasulullah setelah beliau masuk Islam. Niku hadisnya diterima. Hadisnya diterima. Tapi lek wonten tiyang Yahudi ngomong hadis ketika dia masih Yahudi hadisnya tidak diterima. Nah, ketika Rasulullah datang dari Mekah ke Madinah disambut ambek wong-wong dengan qasidah Thala al-Badru alaina wonten Sunan At-Tirmidzi. Dipun dawaken ingkang nulis Thala al-Badru niku spontanitas wanita-wanita Ansor. Dados tiang estri daripada kaum Ansor ketika Rasulullah datang dari tanah Saniyatil Wada, ketok Kanjeng Nabi datang di siang hari, awan-awan terik matahari, langsung wanita-wanita itu spontan mengumandangkan Thala al-Badru alaina min Saniyatil Wada wajaba syukru alaina ma ta'alillahi ta. Kenapa kok mboten Thala asyamsu Pak? Kok Thala al-Badru padahal ini siang hari. Saat itu musim panas. Teng Madinah nggih musim semi, tapi cara wulan niki nggih wulan ngeten niki. Bangsane Juli, Agustus, September, Oktober rodok mudun, Januari. Wonten sing umroh Januari. Mungkin ditakdir saged umroh haji amin Allahumma amin. Lek panjenengan umroh di musim dingin akhir Desember, Januari, Februari niku betul pakaian yang tebal-tebal. Teng mriku bisa 4 derajat, bisa minus teng Madinah. Lek Mekah biasa mawon. Lek Mekah sami kali mriki. Lek ngeten iki tasik panas. Kemarin terus Pak Disolikan ini sempat 48 derajat. Madinahnya 48 derajat. 48 derajat niku lek panjenengan lah kayak teh niku lho Pak. Nah, teh sing jenengan ilmu niku mungkin 48 derajat niku. Rodok panas. Terus 48 derajat lek panjenengan nyuci baju teng hotel, jenengan agem gawe mlaku nang Masjid Nabawi durung tutuk klambine wis garing. Klambine wis garing. Niku kathah rencang-rencang ingkang damel kaos dalem. Ditelesi di hotel digawe metu terus njaba garing. Nah itu pas musim panas. Tapi Thala al-Badru, kenapa Thala al-Badru? Ketika Rasulullah datang niki langsung matahari koyok purnama, adem seperti malam hari. Dingin ketika Kanjeng Nabi dugi. Niku matahari mawon kalah. Mula dikatakan wonten qasidah-qasidah yang memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahtafat minhul budur. Fahtafat niku iri. Ketika Rasulullah diutus matahari dan rembulan itu menjadi iri kepada Kanjeng Nabi. Sing biasa wong delok bulan, malah gak pati seneng delok bulan, senengan delok Kanjeng Nabi. Terus rembulan kali matahari, ternyata orang-orang sudah pindah ke lain hati. Terus faktafat minul budur niku iri mereka. Ya apa sih biyen niku wong-wongku seneng delok aku. Saiki kok seneng delok Kanjeng Nabi. Saking indahnya para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah niki Abdullah bin Salam dugi teng mriku. Lah pas dugi, apa perkataan dados tirosi Abdullah bin Salam yang pertama kali saya dengar daripada Nabi Muhammad ketika peristiwa hijrah, afsus salam.
tebarkanlah salam, tebarkanlah kedamaian. Wa'at'imut ta'am, dan berilah makanan. Pedulilah kalian kepada orang lain. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan sholatlah di malam hari ketika manusia sedang tertidur. Aku heran langsung Nabi kaya teko itu tidak ngomong apa-apa tapi afsus salam, tebarkanlah salam. Dan ini kalau secara zahir nilai ketemu sunnah uluk salam, tapi tafsir kontemporer afsus salam, tebarkanlah kedamaian. Kenapa? Keranten kulolan panjenengan niki termasuk marketingnya Islam ya kita ini. Gak mungkin wong kafir niku ngaji Quran, dalil Quran iki apa mencari kesalahan Islam. Tidak ada. Islam itu agama sempurna yang tidak ada kesalahannya. Ya kita ini cerminan orang Islam. Lah kulolan panjenengan iki Islami sae napa mboten ya tiang-tiang sing potongan koyo kulolan panjenengan iki, Pak. Maka orang kafir melihat orang Islam itu melihat muslimnya. Mboten ningali Sahih Bukhari, mboten ningali Sahih Muslim. Tak pelajari Sahih Bukhari, oleh mereka belajar Al-Qur'an, saya yakin langsung masuk Islam. Mula di akhir zaman al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutup oleh sebagian perilaku orang Islam. Terus orang Islam perilakunya kadang-kadang menutup keindahan agama Islam. Tapi insya Allah lek kulolan panjenengan mugi-mugi Islam kita betul-betul Islam yang dicintai oleh Allah, yang betul-betul Islam yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyya wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan insyaallah tanggal 22 November pinten? Abasani berangkat tanggal pinten? 28 ingkang badhe berangkat umroh jamaah Masjid Ismail sebanyak pinten sing umroh jamaah Masjid Ismail? Berapa orang? Berangkat Agustus nggih, mugi-mugi budal selamat, mulai selamat dan kula lan panjenengan saged ketularan, minimal kita dapat pahala umroh dan haji mabrur. Amin Allahumma amin. Terus wah kula mboten gak ada duit gawe umroh. Kalau umrohnya niki butuh materi, tapi mendapatkan pahala umroh tidak butuh materi. Barang siapa yang setelah subuh duduk berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari oleh ganjaran haji mabrur umroh yang diterima. Jadi panjenengan teng mriki sampai tit bendina niku Pak, wis umroh haji bisa. Haji kali umroh. Terus Gusti Allah itu adil. Lek misalnya haji zakat. Napa teng mriki semuanya zakat mal? Mboten. Zakat sapi, zakat mendo, boten. Kan kita gak mengeluarkan zakat emas, gak duit emas. Zakat mal gak punya usaha. Tapi kita bisa memperoleh pahala-pahala itu semua. Terus sisi adilipun Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedaya saged berangkat selamat, wangsul selamat. Salam teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jamaah Masjid Ismail, salam teng Ka'bah. Mudah-mudahan semua jamaah Masjid Ismail ditakdir dipun gangsaraken ke Makkah Madinah, ziarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ngelampahi haji umrah. Amin Allahumma amin ala hadhihi wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. رب
الحمد لا